Halo semua, kembali lagi bersama saya Arbai. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya pada kalian semua, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi kalian yang beragama Muslim. Untuk yang non Muslim ya silahkan nikmati video ini. Pokoknya silahkan nikmati video ini guys. Jadi terima kasih kepada kalian semua yang telah mau menonton, menyempatkan waktu kalian untuk menyaksikan video saya yang cukup akan nggak terlalu lama lah. Jadi saya ingin berusaha menghibur kalian sebisa saya. Nah, pada kesempatan kali ini itu saya ingin memberikan beberapa aktor atau pemeran laki-laki, ya kebetulan laki-laki, yang menurut saya dia itu memiliki pengorbanan yang sangat besar dalam memerankan karakter pada film mereka. Jadi ada beberapa karakter yang kelihatannya itu dari awal itu jahat atau mungkin licik lah terhadap lawan mainnya, tapi ternyata dia itu memiliki hati yang sangat besar akan kerendahan hati dan menolong secara diam-diam gitu. Jadi meskipun kelihatannya dia itu dingin, cuek, tapi sebenarnya dia itu memiliki rasa kepedulian yang sangat besar dan cinta dan kasih yang sangat besar pula. Oke, tanpa berlama-lama silahkan subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Follow saya juga di Arsbai dan link sawernya ada di bawah. Silahkan sawer saya seikhlasnya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, yang pertama itu Rafli dari film Cinta Laki-Laki Biasa. Dia ini adalah benar-benar laki-laki biasa dari keluarga biasa yang memiliki kekayaan biasa saja. Nah, Rafli ini bertemu dengan Nania dalam sebuah proyek dan pada akhirnya itu saling jatuh cinta. Sayangnya itu kasta yang membuat mereka itu agak sedikit sedikit tidak lancar lah akan percintaan mereka. Nah, Nania itu anak orang yang terpandang, sementara Rafli ini hanya anak orang biasa. Nah, terkadang memang perbedaan way of life ini seperti gaya hidup, sudut pandang, hingga profesi itu yang bikin cinta beda kasta ini menjadi tidaklah nyaman, karena ya mungkin perbedaan ekonomi hingga kedua orang tua atau mungkin keluarga, saudara itu harus menelaah atau mungkin mengamati kedepannya akan bahagia atau enggak bagi si saudaranya ini. Karena ya mau bagaimanapun memang sih pilihan keluarga memang yang terbaik, tapi kan yang namanya cinta pasti nggak bisa kan dipaksakan. Nah, Rafli pun bekerja keras demi membuktikan bahwa ia dapat membahagiakan Nania. Selain itu, kecelakaan Nania di pertengahan hingga akhir film pun menjadi ujian besar bagi si Rafli untuk membuktikan cemerlangnya pengorbanan si Rafli itu sendiri. Kemudian yang kedua ini Samwise Gamgee dari Lord of the Ring. Samwise ini adalah tukang kebun di Shire. Dia ini sebagai salah satu anggota Fellowship. Nah, Samwise ini mengemban beban berat yang dengan menjadi salah satu peneman Frodo untuk menghancurkan cincin Sauron. Nah, pengorbanan si Samwise ini terlihat saat Frodo dipengaruhi oleh kekuatan cincin untuk menolak dihancurkan dan dihasut oleh si Megol. Nah, agar Frodo ini menyerahkan cincin kepada si Gollum. Nah, meskipun dituduh dan diusir oleh si Frodo, si Samwise ini tetap bertahan dan membantu si Frodo itu sendiri. Jadi dia ini
beginilah istilah yang namanya membantu tanpa pamrih. Jadi dia ikhlas membantu meskipun si temannya ini sering membalas dia itu bukan dengan kebaikan tapi justru mencelanya. Nah, ia bahkan rela mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan Frodo yang diserang oleh Selop, tarantula raksasa, dan akhirnya diselamatkan oleh si Ors. Seperti itu. Jadi ini itu pengorbanan tanpa pamrih. Yang ketiga ini bernama Mad King dari film The Descendants. Pada film ini itu kita dapat melihat pengorbanan seorang laki-laki yang harus melakukan pengorbanan yang cukup besar lah, dan pada akhirnya itu dia ternyata menemukan kenyataan pahit bahwa sang istri itu berselingkuh sebelum insiden suatu kecelakaan lah ya. Pencarian akan perselingkuhan sang ibu pun membuat hubungan antara si Matt dan putri-putrinya itu menyadarkan bahwa saya harus mengesampingkan urusan dengan istri saya demi mempererat hubungan dia itu dengan sang anak. Dia itu jadi menyadarkan bahwa Matt harus mengesampingkan ego demi perkembangan dan kebaikan putri-putrinya. Nah, ditutup dengan suatu konklusi yang sangat baik pada film ini bagi semua pihak. Film ini itu film yang wajib kalian tonton jika ingin melihat sisi lain dari seorang laki-laki saat dihadapkan pada tanggung jawab dan pengkhianatan. Jadi sisi baik setiap orang kan pasti ada, apalagi yang sudah berkeluarga, mereka punya anak, pasti ada hal yang harus mereka kesampingkan, yaitu urusan ya mungkin percintaan. Dikhianati itu memang paling berat, tapi ya kalau udah punya anak mungkin mereka akan lebih memikirkan bukan hanya percintaan yang mereka pikirkan, tapi anak-anak mereka, karena untuk masa depannya anak ini bagaimanapun harus jauh lebih nyaman, karena kalau hanya mengurusi satu orang saja nggak akan berhasil kan semuanya. Saya ngomong apa sih? Ya udah lanjut aja. Kemudian yang keempat ini menjadi salah satu karakter atau mungkin aktor pada film ini yang mungkin saya kagumi akan pengorbanan dia itu dalam kebaikan yang dia berikan, karena sangat-sangat tulus kebaikan yang dia berikan kepada orang yang mungkin tidak ada hubungan darah sama sekali, yaitu Severus Snape dari Harry Potter. Nah, dia ini adalah sosok yang memiliki pengorbanan paling besar. Nah, tokoh lain di dalam penderitaan melawan Death Eater, pengikut setia sihir hitam Lord Voldemort, yang masih mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar dan diberikan penghormatan sepeninggalannya. Nah, bagaimana dengan si Severus Snape? Nah, yaitu berjuang sendirian, disalahkan banyak orang karena pura-pura jahat. Nah, kepura-puraannya ini nggak lain hanya untuk melindungi si Harry Potter, anak dari cinta sejatinya yaitu Lily Potter, dan ya pokoknya melindungi dari sang penghancur Death Eater lah, karena pengikutnya tadi berusaha ingin membunuh si Harry Potter. Nah, diam-diam si Severus ini ingin berusaha tetap melindungi si Harry Potter karena dia ini anak dari orang yang dia sayangi. Nah, pengorbanan Snape ini sudah ia lakukan sejak lama, bahkan ia berkorban merelakan cuma jadi teman bagi si Lily Potter. Nah, nggak melawan saat dirunjung si James Potter, karena si James ini akhirnya kan menikah dengan Lily Potter dan melahirkan si Harry Potter. Nah, Severus ini kan memang dari dulu memang mencintai si Lily, tapi dengan cara diam-diam. Nah, tentu saja dia ini juga diam-diam melindungi si Harry Potter semenjak ia menjadi murid tahun pertama di Hogwarts.
School. Dan yang terakhir, sepertinya kalian udah bisa menebak di thumbnail sih siapa, yaitu si Tony Stark. Dia juga salah satu orang yang saya kagumi akan kehebatan dia selain kecerdasan. Sebenarnya saya dulu awal-awal itu mengagumi dia karena ya kehebatan dia, keegoisan dia, kesombongan dia, justru karena itu. Tapi lambat laun hingga pada akhirnya itu justru Tony memberikan banyak insight ke para penonton. Itu jauh lebih banyak kebaikan yang diterima karena dia punya pendirian kan akan kehebatan dia ini dan punya karisma tentunya. Nah, di dalam filmnya Endgame itu, menjelang akhir Endgame, Tony Stark itu mengorbankan diri dengan mengenakan sarung tangan Thanos untuk menjentikkan jari agar Thanos dan pasukannya itu musnah. Nah, imbasnya itu Tony itu harus merenggang nyawa lantaran manusia biasa nggak bisa menahan kekuatan tersebut. Nah, pengorbanan yang dikemas dalam nuansa battle dan chaos ini, serta bagaimana kematian Tony ini berdampak pada hero-hero Marvel yang selanjutnya itu betul-betul menyisakan trauma di hati penonton karena nggak disangkakan pengorbanan yang dia lakukan. Karena yang ekspektasi saya dulu malah kemungkinan yang menjentikkan jari itu bukan Tony, kemungkinan ya Thor atau mungkin Hulk atau mungkin Captain America, karena fisik mereka kan jauh lebih kuat. Sementara Tony sendiri kan dia kuat karena memang kecerdasan dan hingga akhirnya membuahkan hasil sebuah jubah besi yang sangat luar biasa seperti itu. Jadi ini adalah karakter yang mungkin memberikan pengorbanan terbesar yang pernah saya lihat. Oke guys, mungkin itu aja sih 5 list karakter fenomenal yang memberikan pengorbanan tanpa diduga-duga oleh para beberapa penonton atau penikmat film. Karena si Severus Snape dari awal saya melihat Harry Potter kan memang lagak dia memang seperti penjahat atau mungkin villain lah. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu kita jadi tahu bahwa dia ini memiliki hati yang sangat besar. Begitu juga dengan si Tony Stark yang mengorbankan dia di Avengers Endgame. Seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Silahkan subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Follow saya juga di Arsbai dan link sawernya ada di bawah. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.